Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan tentang katabolisme karbohidrat yang sebelumnya kita telah menuntaskan katabolisme karbohidrat dalam hal respirasi aerob ya. Jadi reaksi-reaksi yang menggunakan oksigen. Nah, kalau dengan menggunakan respirasi aerob kemarin sudah dibahas bahwa glukosa yang dipecah melalui 4 tahap gitu ya, melalui glikolisis, melalui DO, melalui SK dan melalui TE ya. Nah, kali ini kita akan membahas katabolisme karbohidrat tanpa reaksi-reaksinya itu tanpa menggunakan oksigen atau disebut sebagai respirasi anaerob ya. Nah, pada respirasi anaerob ini yang perlu diingat bahwa dalam reaksi ini tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron ya pada saat pembentukan ATP. Artinya akseptor oksigen dalam respirasi anaerob itu tidak dibutuhkan gitu ya atau tidak dipakai. Tapi tetap dia membentuk ATP, hanya akseptor berupa oksigennya tidak digunakan ya. Nah, kita akan membahas ini dalam respirasi anaerob. Yang perlu kalian ingat bahwa konsep dari respirasi anaerob masih sama dengan respirasi yang sebelumnya, bahwa reaksinya reaksi pemecahan. Kenapa reaksi pemecahan? Sebab respirasi anaerob juga masuk ke dalam katabolisme. Hanya pada respirasi anaerob tidak ada akseptor oksigennya. Ya. Oke. Nah, yang perlu diingat sama kalian bahwa perbedaan antara respirasi aerob dengan anaerob di sini nih, bahwa dalam proses penghasilan energi, respirasi aerob itu menghasilkan energi yang sangat tinggi ya. Kemarin dalam 1 mol glukosa ada yang mampu menghasilkan 36 ATP, ada yang mampu menghasilkan 38 ATP. Berbeda dengan respirasi anaerob bahwa energi dalam bentuk ATP itu lebih sedikit dihasilkan ya. Berapa? Dalam 1 mol glukosa itu hanya menghasilkan 2 ATP saja. Berarti perbandingannya sangat sekali jauh gitu ya kalau dibandingkan dengan respirasi aerob ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, dikarenakan dia menghasilkan 2 ATP dan yang perlu diingat 2 ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerob ini hanya melibatkan satu proses saja, yaitu melalui glikolisis ya. Jadi tidak ada DO, tidak ada SK, tidak ada TE. Jadi seperti ini gitu ya, hanya satu proses yang terlibat yaitu glikolisis. Nah, dikarenakan glikolisis maka ATP yang dihasilkan 2 ATP gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam proses perombakan substrat. Nah, dalam proses perombakan substrat pada respirasi anaerob ini, merombak substrat itu dia menjadi air dengan reaksi-reaksi yang tidak sempurna. Ya, akibat terjadinya reaksi-reaksi yang tidak sempurna, nanti sebagian dari hidrogen yang terlepas dari substrat itu akan bereaksi dengan senyawa lain, ya, dan membentuk berbagai jenis asam. Nah, ini pada respirasi anaerob, berbeda dengan respirasi aerob, gitu ya. Oke, ini akibat dari adanya hidrogen yang terlepas dari substrat dan bereaksi dengan senyawa lain, maka kebanyakan pada respirasi anaerob itu membentuk berbagai jenis asam. Nah, di mana tempat terjadinya respirasi anaerob dikarenakan prosesnya hanya melibatkan glikolisis, maka dia tempat terjadinya di sitoplasma, gitu ya, atau sitosol atau cairan sel, gitu ya. Oke. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob yang dicontohkan pada 2 hal. Jadi kita akan membahas tentang fermentasi alkohol, dan yang kedua kita akan membahas tentang fermentasi asam laktat. Ya, nah, 2 hal ini dia melibatkan reaksi-reaksi fermentasi, ya, fermentasi di dalam pemecahan glukosa. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai fermentasi alkohol. Oke, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Pada fermentasi alkohol, substrat yang dipecahnya itu adalah glukosa. Ya, nah, dikarenakan glukosa yang dirombak, ingat sama kalian, pada prosesnya itu dia tanpa menggunakan oksigen.
ya. Tahapnya apa yang dipakai pada fermentasi alkohol? Itu dia tahapnya glikolisis, gitu ya. Nanti pada reaksi glikolisis ini glukosa akan dipecah dengan tanpa menggunakan oksigen atau tanpa akseptor oksigen di sini, gitu ya. Dan nantinya juga dibentuk NAD+. Nanti kita akan lihat kapan NAD+-nya dibentuk, gitu ya. Oke, nanti kita akan cek. Nah, dikarenakan glikolisis, maka fermentasi alkohol itu tempat terjadinya di dalam sitoplasma. Gitu ya. Nanti bisa misalkan dicontohkan pada selnya Saccharomyces. Misalkan sitoplasmanya Saccharomyces, itu dia mampu melangsungkan proses perombakan glukosa tanpa menggunakan oksigen atau yang kita kenal sebagai fermentasi. Gitu ya. Oke, sip. Nah, apa hasil akhir dari fermentasi alkohol? Nanti reaksi-reaksi pada fermentasi alkohol itu dihasilkan 2 etanol atau alkohol, gitu ya. Nanti ada 2 CO2 dan 2 ATP. Nah, reaksi-reaksi ini melibatkan reaksi glikolisis, gitu ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke reaksi-reaksi pembentukan alkohol. Mana reaksinya? Ini dia, gitu ya. Oke. Nah, dalam proses fermentasi alkohol, substrat yang dipakainya itu kan glukosa, ya. Maka dikarenakan glukosa yang dipakai, maka dalam proses reaksi fermentasi alkohol mesti melibatkan proses yang namanya glikolisis. Jika dia pemecahannya dengan menggunakan glikolisis, glukosa dipecah dengan menggunakan glikolisis, ingat sama kalian bahwa ada 10 tahap reaksinya ya. Yang hasil akhir dari glikolisis itu sendiri, dia dihasilkan 2 ATP dan dihasilkan 2 asam piruvat. Jadi saya tidak akan bahas kembali tentang reaksi glikolisis, sudah dibahas pada respirasi aerob, gitu ya. Nah, dikarenakan menghasilkan ATP dan asam piruvat, nah sekarang kita akan membahasnya. Bagaimana fermentasi alkohol terbentuk setelah asam piruvat dihasilkan. Nah, ini dia. Asam piruvat yang dihasilkan selanjutnya dikarenakan tanpa menggunakan akseptor oksigen, nah, asam piruvat tidak terpapar oksigen, maka selanjutnya asam piruvat itu dia melepaskan karbon dalam bentuk CO2. Awalnya ada 3 karbon, 1 karbon dilepaskan, maka dia tinggal 2 karbon lagi. Ini dia. Ya, akibatnya namanya sudah berubah menjadi 2 asetaldehid. Ya. Nah, 2 asetaldehid ini dia hasil dari pengubahan asam piruvat yang telah melepaskan karbon. Ya. Nah, asetaldehid yang terbentuk selanjutnya dia akan memanfaatkan hidrogen dari hasil glikolisis. Tadi dihasilkan ATP, dihasilkan 2 asam piruvat, juga dihasilkan NADH. Ya, 2 NADH. Nah, hidrogen dari NADH itu akan bereaksi dengan asetaldehid, maka ketika hidrogen itu bereaksi dengan asetaldehid, maka susunan kimiawinya sudah berubah, dia akan menjadi etanol. Nah, NADH yang kehilangan hidrogen, lalu dia akan berubah menjadi NAD+ kembali. Ya. Jadi, kalau kita simpulkan, pada fermentasi alkohol, satu melibatkan glikolisis, gitu kan ya. Nah, dihasilkan 2 etanol, ini dia. Dihasilkan 2 ATP, ini dia. Dan dihasilkan 2 NADH. Gitu ya. Kenapa NADH? Sebab hidrogennya dia dipakai penggabungan dengan asetaldehid membentuk etanol. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil-hasil dari fermentasi alkohol. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu kalian ketahui, di dalam fermentasi alkohol tadi tempat terjadinya di sitoplasma, dicontohkan oleh Saccharomyces, gitu ya organismenya. Lalu bagaimana kalau kita bicarakan fermentasinya, berbicara tentang fermentasi asam laktat. Ini yang kedua, gitu ya. Nah, berbicaranya tentang fermentasi asam laktat, maka sama, substrat yang dipecah adalah glukosa. Glukosa yang dipecah sama tanpa menggunakan oksigen, nah, tahapan yang dilaluinya glikolisis sama, gitu ya. Dan diakhiri juga nanti ada pembentukan NAD+, gitu ya. Kenapa sama? Ya sama-sama fermentasi, gitu ya, sama-sama melibatkan glikolisis. Hanya yang jadi beda nanti di sini. Nah, dalam fermentasi asam laktat itu tempat terjadinya di sitoplasma siapa? Nanti sitoplasma sel otot, boleh ototnya otot hewan, atau di kita, di manusia. Ya, itu dia fermentasi asam laktat.
Nah, kapan fermentasi asam laktat ini bisa terjadi misalkan di tubuh kita? Nah, ketika tubuh kita memang kekurangan oksigen. Kapan? Ketika sudah berolahraga, sedang berolahraga yang memang sangat-sangat ekstrim gitu ya, misalkan lari cepat gitu ya. Maka ketika kebutuhan oksigennya tidak tercukupi dalam tubuh, akibatnya nanti reaksi-reaksi tubuh dalam menghasilkan ATP biasanya itu dia melibatkan reaksi glikolisis gitu ya, reaksi yang tidak menggunakan oksigen itu untuk menghasilkan ATP-nya. Tapi yang jadi masalah adalah ini dia hasil dari reaksinya nanti sel-sel itu akan menjadi kelelahan gitu ya, sel menjadi lelah, biasanya pegal-pegal gitu ya. Nah, pegal-pegalnya itu kenapa? Terjadi penumpukan racun, yaitu siapa? Asam laktat gitu ya di otot gitu ya. Gitu. Sip. Nanti hasilnya apa? Hasil akhir dari reaksinya nanti dihasilkan 2 asam laktat, dihasilkan 2 ATP. Tentunya ada 2 NAD+ juga gitu ya. Jadi kalau mau ditambahkan juga di sini juga ada 2 NAD+, gitu ya. Gitu. Nanti kita lihat reaksinya. Nah, reaksinya ini dia. Nah, ini adalah reaksi yang melibatkan fermentasi asam laktat. Kita hapus dulu ininya ya, coretan-coretannya biar bersih kembali. Oke, biar enak menjelaskannya. Nah, di dalam fermentasi asam laktat ini berbeda dengan fermentasi alkohol. Mana bedanya? Itu ya, nanti kita akan lihat. Nah, sebelum perbedaan, sama-samanya adalah dia menggunakan reaksi yang sama, yaitu glikolisis. Kalau dia menggunakan reaksi yang sama, yaitu glikolisis, maka substrat yang dipecahnya glukosa. Nah, hasilnya apa? Nanti dihasilkan 2 ATP, 2 asam piruvat, dan 2 NADH. Sama, gitu ya. Sebab prosesnya adalah glikolisis. Yang jadi beda adalah di sini, gitu ya. Asam piruvat ketika tidak terpapar oleh oksigen, gitu ya, maka asam piruvat ini dia akan dirubah kembali menjadi 2 fosfoenol piruvat kalau di fermentasi asam laktat, gitu ya. Nah, 2 fosfoenol piruvat ini nanti dia akan mengkonsumsi hidrogen, bereaksi dengan hidrogen dari NADH. Gitu ya. Ketika hidrogennya bergabung dengan fosfoenol piruvat, maka dia berubah menjadi laktat. Gitu ya. NADH yang telah melepaskan hidrogennya, dia akan berubah kembali menjadi NAD+. Gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya seperti itu. Lalu konsepnya apa hasil akhirnya? Hasil akhir dari fermentasi asam laktat adalah dihasilkan 2 asam laktat tentunya yang ini. Ya, dihasilkan 2 ATP dari glikolisis, dihasilkan 2 NAD+ yang ini gitu ya. Nah, sebab hidrogennya kenapa tidak NADH? Sebab hidrogennya kan sudah dilepas gitu ya, direaksikan dengan fosfoenol piruvat. Itu. Jadi yang jadi pembeda pada fermentasi asam laktat ini dia tidak dihasilkan CO2 gitu ya. Jadi CO2 pada reaksi fermentasi asam laktat itu tidak ada. Berbeda dengan alkohol. Kalau fermentasi alkohol itu dihasilkan CO2. Gitu ya. Itu dia reaksi sederhananya. Gitu ya. Sip. Nah, kita kembali lagi. Ini adalah respirasi anaerob. Gitu ya. Nah, dicukupkan sekian dulu pada video kali ini. Kita hanya membahas tentang respirasi anaerob, yaitu respirasi dalam perombakan glukosa di mana akseptor oksigen tidak digunakan. Gitu ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.